Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Ani, Bunda Nagara. Kenapa disebut Bunda Nagara? Karena anak saya yang pertama bernama Nagara. Kali ini izinkan saya memulai debut perdana saya di YouTube dengan channel YouTube Bunda Nagara. Jika teman-teman berkenan dan merasa channel ini bermanfaat, silahkan untuk share dan subscribe. Nah, channel ini untuk apa sih? Jadi, teman-teman, ini adalah channel Learning Journal di mana saya niatkan channel ini untuk eh, menginspirasi teman-teman semua dari apa yang saya pelajari. Jadi katanya nih mengajar adalah bagian dari belajar. So saya ingin berusaha untuk sharing ulang dengan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari. Mudah-mudahan teman-teman berkenan sehingga apa yang di-sharing itu bisa bermanfaat. Oke, nah kemarin saya dengan teman-teman Spirit Nabawiyah Community itu belajar bersama Kang Nugi Al-Afgani tentang gimana sih caranya menjadi percaya diri dengan tema be confident, enter to the next level communication. Artinya, jadi gimana caranya menjadi percaya diri untuk meningkatkan skill komunikasi. Dan Bismillah, kali ini saya akan sharing ulang ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan Kang Nugi pun jika Kang Nugi berkenan untuk nonton, bisa memberikan saran kritik, ada yang kurang atau ada yang salah di apa yang saya share kali ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, menjadi percaya diri, kadangkali kita merasa sudah ngapain sih belajar percaya diri gitu ya. Toh juga saya sudah ngerasa percaya diri, saya ngerasa bahwa saya bisa melakukan sesuatu dengan pede gitu. Ngapain perlu belajar lagi gitu. Padahal bisa jadi itu rasa untuk menutupi rasa ketidakpercaya dirian kita gitu. Seperti yang saya alami, jadi Kang Nugi mengibaratkan tentang less confident versus overconfident. Jadi saya merasa sudah pede gitu. Buat apa belajar cara menjadi percaya diri toh saya sudah pede. Tapi kenyataannya oh my god, saya ngerasa salah banget karena hmm, ketika ada di kelas ini tuh jadi less confident. Aduh, kayaknya emang selama ini tuh saya tuh overconfident gitu, bukan percaya diri tapi overconfident. Kenapa overconfident? Karena saya ngerasa bahwa eh, ih gampang itu mah kecil gitu ya, meremehkan gitu kan, ngerasa sudah I know, ngerasa sudah tahu gitu. Jadi udahlah, udah bisa gitu kan, sehingga tumpul nggak mau belajar lagi. Padahal confident itu artinya adalah I know yang dicoret. Kenapa sih I know yang dicoret? Karena kalau kita ngerasa sudah tahu, kita nggak mau belajar gitu. Tapi kalau kita ngerasa, oke, saya mau belajar, saya mau mendengar dari narasumber ketika misalnya mungkin saya senang jadi moderator, jadi ketika jadi narasumber, ketika ada yang jadi narasumber, saya ngerasa tidak tahu dan menyimak dengan seksama. Dan itu juga yang mendasari kenapa sih saya perlu membuat channel jurnal belajar ini, sehingga eh, saya bisa sharing ke teman-teman semua apa yang saya pelajari dan apa yang saya rasakan. Beneran ya, ketika kita belajar percaya diri itu nggak cukup dengan nggak tahu malu gitu, dalam artian nggak cukup dengan urat malunya putus, tapi memang percaya diri itu tetap punya rasa malu gitu kan, tetap ngerasa bahwa belajar juga penting. Nah, terus untuk apa sih percaya diri itu? Kang Nugi sempat bertanya berkali-kali gitu dengan quality question. Untuk apa percaya diri? Saya waktu itu menjawab, ya biar pede aja gitu kan, biar orang lain tuh ketika mendengar saya jadi terinspirasi gitu, kepedean ya artinya. Tapi terus ditanya lagi, terus untuk apa sih orang lain tuh terinspirasi? Untuk apa ya? Saya waktu itu menjawab untuk
mereka paham dengan apa yang saya bicarakan. Terus ditanya lagi, untuk apa mereka paham dengan apa yang saya bicarakan? Eh, saya bingung tuh, untuk apa ya? Oh, untuk meluaskan kebermanfaatan gitu kan. Lalu kalau sudah meluaskan kebermanfaatan, untuk apa kebermanfaatan itu gitu kan? Untuk apa ya? Hmm, saya berpikir dalam gitu ya, untuk apa ketika orang yang mendengar itu sudah ngerasa paham, ngerasa terinspirasi, dan ketika saya sharing itu sudah meluaskan kebermanfaatan. Itu untuk apa sih? Lalu saya ketemu jawabannya, yaitu untuk dapat ridho Allah. Artinya, ketika saya belajar menjadi percaya diri, itu untuk mendapat ridho dari Allah. Amin, mudah-mudahan memang Allah ridho dengan apa yang saya pelajari kali ini. Nah, teman-teman juga bisa bertanya kepada diri sendiri, kenapa sih teman-teman mau ngeklik channel ini dan mau belajar? Itu mendasari intentionnya teman-teman, niatnya teman-teman agar lebih kuat lagi. Nah, terus kita juga sering banget nih ngedengar bahwa uh, you are what you think gitu ya. Apa yang kamu pikirkan, itulah kamu gitu. Padahal sejatinya you are not what you think, but you are more than what you think. Artinya apa yang kamu pikirkan itu sebenarnya lebih luas. Kemarin saya hanya berpikir bahwa saya bisa jadi moderator gitu. Saya bisa jadi momot. Cukup dengan itu. Tapi ketika menjalankan, I can do better. Saya bisa melakukannya lebih baik dan saya bisa melakukannya lebih dari yang saya kira sebelumnya. Artinya memang benar. You are not what you think, you are more than what you think. Nah, mengenal diri itu perlu 3 peran. Yang pertama adalah self-esteem, yang kedua self-confident, yang ketiga self-efficacy. Jadi sebelum teman-teman menjadi percaya diri, itu teman-teman perlu mengenal dirinya teman-teman sendiri. Yang pertama dengan self-esteem. Apa sih self-esteem itu? Yang pertama adalah memberi harga kepada diri Anda sendiri. Teman-teman ketika megang uang 100.000, itu uang 100.000 teman-teman kucek-kucek gitu ya, teman-teman gulung, teman-teman remas-remas, terus teman-teman injek-injek uangnya, atau mungkin dicelupkan ke air kotor, nilainya berubah nggak? Enggak kan? Nilainya akan tetap menjadi 100.000. Atau teman-teman mungkin sering mendengar berlian ketika disimpan di tempat yang kotor sekalipun ya akan tetap jadi berlian gitu. Nah, ini yang disebut dengan self esteem gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menghargai diri teman-teman, meskipun teman-teman terluka, meskipun teman-teman merasa pernah didolimi, dibully dan sebagainya, ya harga diri teman-teman nggak berubah gitu. Nilainya akan tetap sama. Jadi artinya juga teman-teman itu bukanlah sesuatu yang digunakan gitu. Anda bukanlah sesuatu yang Anda gunakan. Kalau misalnya hari ini saya pakai jilbab dengan harga 200.000 gitu, bukan berarti harga saya 200.000. Atau ketika saya pakai jilbab yang mungkin 50.000, bukan berarti harga diri saya senilai 50.000. Terus juga saya hari ini tidak pakai gelar akademis. Bukan berarti nilai harga diri saya ada di gelar akademis, bukan juga dinilai popularitas atau di tiket kelas eksklusif pesawat, bukan. Atau misalnya nilai harga diri teman-teman itu dari seberapa banyak jumlah like, seberapa banyak jumlah subscribe YouTube. Bukan di sana ya teman-teman. Anda adalah harga yang Anda nilai. Jadi, seberapapun nilai yang teman-teman nilai, itulah diri teman-teman sendiri. Nah, self-esteem ini juga dimiliki semua orang. Jadilah seseorang yang berharga sebagaimana Tuhan telah memuliakan kita. Kita tuh memang pemenang gitu. Dari dasarnya, kita sudah diciptakan sebagai pemenang. Kita berlomba dengan sel sperma yang lain, sehingga kemudian sel sperma itu mendekat kepada sel telur bunda kita, terus kemudian kitalah yang menjadi pemenang, kemudian dilahirkan dengan selamat, dan kita hari ini gitu ya bisa menjadi diri kita sendiri. Itulah harga yang pantas untuk diri kita gitu. Kalau teman-teman menilai diri teman-teman rendah, ya artinya itu nilai yang teman-teman terima. Tapi sekali lagi, berlian jika disimpan di tempat yang kotor ya akan tetap jadi berlian. Beda
dengan kotoran misalnya ya, meskipun disimpan di atas lemari, meskipun disimpan di atas kotak yang bagus gitu ya, tetap aja kotoran. Jadi berapa nih nilai harga diri teman-teman? Teman-teman sendiri yang tentukan. Nah, kemudian self confident. Sebenarnya apa sih yang membuat teman-teman tidak percaya diri? Dalam hal apa? Kalau saya ngerasa ketika saya tidak percaya diri itu ketika saya tidak paham, ketika saya tidak fokus, ketika saya eh, melakukan hal yang salah gitu ya. Tapi sebenarnya yang salah ini juga kenapa sih salah? Bisa jadi karena keteledoran, bisa jadi memang karena saya sendiri tidak percaya diri gitu ketika melakukan hal itu, tidak yakin melakukan hal itu. Nah, ini juga bisa mendasari teman-teman itu tidak percaya dirinya dalam hal apa. Nah, tanyakan ke dalam diri teman-teman kira-kira tidak percaya diri di dalam hal apa sih gitu ya. Terus juga percaya diri ini terkait skill dan pengalaman. Kalau misalnya ketika jadi momot pertama kali, saya ngerasa nggak berpengalaman gitu, ngerasa takut gitu kan. Inilah ketika saya juga share pertama kali di YouTube ini ngerasa, aduh bisa nggak ya, nanti teman-teman paham nggak ya, nanti gimana ya, itu karena memang pengalamannya juga belum ada. Nah, untuk meningkatkan itu perlu jam terbang yang tinggi dan memulai jam terbang ribuan, puluhan jam terbang itu memulai dengan satu jam terbang. Jadi ini salah satu bagian dari jam terbang untuk meningkatkan skill dan pengalaman saya dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya semakin teman-teman kuasai sesuatu, semakin juga teman-teman percaya diri di bidang itu. Jadi ketika kita percaya diri untuk masak, artinya sudah banyak yang kita lakukan gitu dengan memasak gitu. Banyak waktu yang kita habiskan dalam memasak. Nah, itu juga ketika teman-teman mau percaya diri untuk berbicara gitu. Itu artinya teman-teman harus memulai menambah waktu lagi untuk belajar dan terus mengasah bidang tersebut. Nah, ini pertanyaan yang kemudian diajukan saat di kelas itu apa sih apa bidang yang ingin lebih Anda kuasai? Nah, di pertanyaan ini itu bidang yang sudah memiliki basic skill dan pengalaman. Saya waktu itu menulis saya ingin menambah skill berkomunikasi dengan baik, saya ingin menambah skill parenting, saya ingin menambah skill siroh gitu sehingga kelak saya bisa sharing ke teman-teman itu dengan cara yang baik gitu ya, dengan kepercayaan dirian yang tinggi dan ilmunya mumpuni gitu. Ketika di-share tuh ya memang ilmu yang benar gitu, bukan yang sotoy atau yang mengada-ngada. Nah, ketika kita sudah menuliskan itu ya, next gitu ya, perlu diperdalam lagi. Jadi jangan hanya sampai dituliskan doang. Mungkin kita di antara kita nih, saya juga ya salah satunya ahli workshop gitu. Kalau Kang Nugi bilang gitu ahli workshop gitu, sering ngikutin workshop ke sana ke sini tapi udah mentok aja di situ. Mentok aja jadi catatan-catatan yang nggak pernah dibaca ulang dan nggak pernah dipraktekkan. Padahal untuk meningkatkan rasa percaya diri itu kita perlu mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Saya jadi teringat dengan guru saya, guru NLP, Coach Teddy pernah bilang bahwa keberkahan ilmu itu ada pada saat kita mengamalkannya. Jadi ketika teman-teman mau percaya diri, maka amalkan apa yang sudah teman-teman ketahui. Dan ini juga jadi salah satu metode saya untuk semakin mengasah rasa percaya diri, yaitu dengan mengamalkan apa yang sudah saya pelajari dari Kang Nugi. Nah, kemudian self efficacy. Jadi ketika teman-teman ingin mengenal diri teman-teman, teman-teman juga harus punya self efficacy. Jadi punya keyakinan akan kemampuan di masa depan. Ini juga kalau Coach Aji pernah bilang kalau self efficacy ini kemampuan untuk menuntaskan tujuan. Jadi di masa depan ini teman-teman mau jadi apa sih? Misalnya kalau saya di masa depan saya ingin menjadi public speaker yang keren gitu, yang bisa menginspirasi banyak orang. Nah, itu tuh harus yakin gitu. Kita tuh futuristik bisa melihat hal itu. Bahkan Kang Nugi sempat berkelakar gitu ya. Kenapa sih waktu itu Gus Dur sama Amin Rais gitu ya yang menjadi presiden Gus Dur, karena Gus Dur itu sama orang tuanya sama kakeknya dulu sudah dikasih self efficacy.
hey ini nih cucu saya ini calon presiden katanya gitu. Jadi dikuatkan dengan self efficacy sehingga itu masuk ke dalam dirinya. Gus Dur melihat bahwa dirinya di masa depan akan menjadi presiden. And seperti yang kita lihat bahwa beliau memang benar-benar menjadi presiden. Nah, ini juga yang perlu teman-teman tanamkan gitu ya di dalam diri teman-teman, kemampuan apa yang akan teman-teman bisa kemampuan apa yang akan teman-teman bisa lakukan gitu di masa depan nanti. Yakinkan itu. Keyakinan meskipun kita tidak memiliki skill dan pengalaman saat ini. Jadi kalaupun misalnya saya tuh di masa depan saya juga pengen jadi chef gitu ya, pengen masak yang enak itu minimal buat keluarga. Saya nggak yakin saya bisa melakukannya, tapi ya pede aja dulu gitu ya, punya self efficacy aja dulu bahwa next nanti anak-anak saya minimal gitu bisa kangen sama masakan bundanya yang saat ini bisa ala kadarnya. Nah, terus juga kita perlu yakin terhadap potensi yang Tuhan berikan. Apa sih namanya? Kadang kita ini ngerasa bahwa kita mah nggak bisa apa-apa gitu. Padahal itu cara kita meremehkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tuh udah ngasih banyak banget ke kita, tapi kitanya tuh ngerasa bahwa kita mah nggak bisa apa-apa gitu. Enggak, aku nggak yakin untuk melakukan ini. Ya sampai kapanpun nggak akan yakin untuk melakukan itu gitu. Sampai kapanpun nggak akan bisa untuk melakukan itu. Nah, yang paling penting ini ketika kita yakin bahwa kita bisa melakukan itu, harus melewati prosesnya. Berproses untuk memiliki kemampuan tersebut. Saya seringkali nggak sabar eh, merasa bahwa oh gue udah bisa nih, gue udah yakin deh gue bisa jadi pembicara hebat nanti gitu kan. Itu lupa dengan prosesnya gitu. Ya pede aja, ngerasa cuman pede, tapi yang tadi gitu. Saya pedenya itu sotoy gitu, bukan pede I know coret, tapi pede yang sotoy. Padahal kita tetap harus melalui proses-proses agar PD-nya itu benar-benar menjadi sesuatu yang the next level of communication gitu, sesuatu yang bisa meningkatkan komunikasi kita. Nah, ini juga teman-teman perlu mempertanyakan kepada diri teman-teman sendiri, apa sih bidang yang ingin teman-teman kuasai? Nah, ini belum memiliki basic. Kalau tadi di self confident itu yang sudah teman-teman kuasai gitu. Kalau ini yang belum sama sekali dikuasai. Kalau saya menjawab nyetir mobil karena saya belum bisa gitu kan. Jadi saya ingin pede nyetir mobil. Katanya kalau misalnya nyetir mobil itu kan harus minimal mah pede aja dulu gitu, percaya diri. Nah, saya tuh nggak sama sekali bener-bener nggak pede gitu kan. Terus juga masak gitu. Masakan saya biasa aja dan saya ingin sekali anak-anak saya kelak gitu ya ketika sudah tidak di rumah itu merindukan masakan bundanya gitu, bukan masakan-masakan yang di luar yang kebanyakan mecin dan sebagainya. Nah, terus gimana sih caranya kita menjadi confident itu? Yang pertama adalah intention, niat. Apa sih yang teman-teman niatkan ketika menjadi percaya diri? Saya waktu itu menjawab, saya ingin meluaskan kebermanfaatan. Ketika saya percaya diri untuk bicara, ketika saya percaya diri untuk melakukan sesuatu, itu artinya saya meluaskan kebermanfaatan. Jika saya meluaskan kebermanfaatan, itu artinya Allah ridho sama apa yang saya lakukan. Nah, kemudian kasih meaning, kasih arti. Apa sih artinya, maknanya ketika teman-teman menjadi percaya diri? Nah, waktu itu saya menjawab, ketika saya percaya diri, itu artinya saya berani untuk tampil, itu artinya saya berani untuk sharing, itu artinya saya berani untuk melakukan eh, sesuatu yang saya kira itu saya nggak mampu gitu. Atau misalnya teman-teman bisa mengartikan sendiri meaningnya, artinya, maknanya ketika teman-teman menjadi confident itu apa. Nah, terus state, perasaan apa yang mengiringi ketika menjadi percaya diri. Jadi itu kalau di ilmu NLP gitu ya, kita harus ganti state kalau misalnya kita ngerasa lagi sedih atau kita ngerasa lagi nggak nyaman. Nah, perasaan ini, state perasaan ini ketika itu teman-teman mau percaya diri, ganti state-nya. Misalnya udah nggak pede nih, tapi ganti state-nya bahwa oke, saya senang ketika saya bicara di depan teman-teman semua. Saya merasa bahwa ketika saya berbicara, saya sedang meluaskan kebermanfaatan. Dan ketika saya berbicara ini, mudah-mudahan Allah ridho sama saya. Jadi perasaan yang timbul adalah perasaan yang happy. Nah, kemudian ini juga perlu banget power, pengetahuan dan kemampuan apa yang bisa mengangkat rasa percaya diri teman-teman. Kadang ketika kita nggak percaya diri itu because I don't know.
karena kita nggak tahu gitu, karena kita ngerasa sotoy, karena kita ngerasa bahwa gua nggak paham ini, kita nggak punya power ketika melakukan itu yang membuat kita nggak percaya diri. So, ketika teman-teman mau percaya diri, teman-teman harus punya power, pengetahuan dan kemampuan di bidang apa yang membuat teman-teman percaya diri. Next itu others-nya, siapa yang bisa membantu teman-teman. Nah, siapa sih yang bisa membantu teman-teman untuk percaya diri? Kalau saya ngerasa bahwa yang membantu saya untuk menjadi percaya diri adalah Kang Nugi, karena beliau adalah guru saya, terus juga suami, beliau yang terus mensupport saya, juga anak-anak. Tapi yang jauh dari itu semua, diri saya sendiri gitu. Saya merasa bahwa yang bisa membantu saya untuk percaya diri adalah diri saya sendiri. Saya mau saya bisa sharing dengan power, saya bisa sharing dengan kekuatan dan pengetahuan yang saya punya dan bisa menginspirasi banyak orang. Nah, ini adalah the way to be a confident ala Kang Nugi. Nah, menurut Kang Nugi, percaya diri menghadirkan percaya kepada Sang Pencipta. Yes, betul banget. Di kemarin saya belajar bahwa ketika percaya diri ini bukan hanya saya berani tampil, nggak seperti itu, tapi ujungnya adalah ketika percaya diri, saya ingin masuk surga gitu. Saya ingin Allah ridho sama saya. That's betul banget gitu. Betul banget itu bahwa percaya diri menghadirkan percaya kepada Sang Pencipta. Dan mengajar adalah cara saya belajar gitu ya. This is my learning journal, teman-teman. Terima kasih sudah mau menyimak. Saya ucapkan juga terima kasih kepada guru saya, Kang Nugi, Kang Purwa, dan teman-teman dari Ethos, teman-teman dari Spirit Nabawiyah Community yang sudah memberikan akses untuk bisa belajar dan terus belajar lagi. Mudah-mudahan saya tahun ini bisa bertumbuh dan terus menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah mau menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.